Ini adalah video part 2, jadi buat lu yang belum nonton part pertamanya, lu bisa lihat di channel gua atau klik link deskripsi di bawah. So ya, lanjut ke video. Boci adalah cewek yang penyendiri. Dari kecil dia sendirian, pengen main sama yang lain, tapi dia nggak pede. Makan di saat istirahat aja dia sama gurunya. Dia insecure apakah dia harus begini terus. Suatu saat dia nonton TV yang bersiar band populer yang lagi ngebahas kalau pemimpin band itu dulunya nggak punya temen. Dan pemimpin band bilang bahwa band itu tempat introvert bersinar. Boci sebagai introvert relate banget sama tuh orang, sampai-sampai dia ngerasain gairah buat belajar gitar. Jadi dia mainin gitarnya dan ngerasa seneng banget. 3 tahun kemudian dia mainin Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Tapi karena dia udah nemu passionnya di band, dia ngabisin masa SMP-nya belajar ngegitar doang. Yang dimana ngebuat dia gak punya temen. Bahkan dia sampai bikin lagu tentang dirinya. Dia ngebuat channel YouTube by the way, yang nge-upload video-video dia nge-cover lagu. Dan dia dapat 30.000 subs. Damn, jir, punya gue berapa ya sekarang? Suatu hari dia di taman lagi merenungkan hidupnya. Seseorang teriak ke dia, "Anjay gitar!" Oh iya bro, by the way band gue kurang satu gitaris. Soalnya dia baru aja keluar, mau bantu kagak? Hah? Jadi dia ke tempatnya dan mulai latihan dengan anggota-anggotanya. Nih anime jokesnya ngeri juga anjir kadang-kadang. Dan cewek yang teriak ke Boci ngomong, "Lu pernah denger gak nih channel namanya Guitar Hero? Bagus banget dia mainin gitarnya. Lu tahu itu channel siapa?" Yap, itu channelnya si Boci. Tapi si Boci gak mau ngasih tahu kalau YouTuber itu adalah dia. Lah, udah habis. What the fuck? Ini anime ngeprank gua. Nih gua nonton YouTube apa gimana anjir? Ini adalah romance anime. Nih cowok dapat surat cinta dari cewek, ditembak sama tuh cewek. Si cowok mau dan mereka berencana ngedate di hari Minggu. Ibunya si cowok nggak setuju karena orang tuanya ketat. So ya, tapi si cowok tetap pergi dan si cewek malah ngajak ke rumahnya. Jadi mereka di kasur berdua, si cewek mulai buka baju dan si cowok ngelempar tuh cewek. Terus si cowok ngeliat ke bawah dan yap, ini anime romance. Ternyata si cowok diincer karena dia itu penerus klan ninja anjir. What the fuck? Ini sekolah punya kurikulum praktek nikah. Jadi setiap cowok dan cewek akan dipasangkan buat praktek nikah. Yang dimaksud nikah adalah yaitu rumahnya barengan. Tapi mereka nggak bisa tidur bareng karena mereka masih belajar. Dan nih cowok, main karakter kita, berharap untuk berpasangan dengan cewek yang dia sukain selama ini, yaitu teman kecilnya dia. Tapi yang milihin pasangannya yaitu pihak sekolah. Jadi ya, dia cuma bisa berharap. Dan disinilah kita ketemu cewek populer, yang dimana dia suka sama cowok populer dan berharap dia berpasangan sama si cowok populer. Dan apa yang terjadi? Si main karakter berpasangan dengan si cewek populer. Si cowok nggak seneng dan mereka nggak bisa akrab. Tapi ini buat nilai sekolah, jadi ya nggak bisa komplain. Dan ternyata cewek yang disukain main karakter kita berpasangan sama si cowok populer. Si main karakter makin sedih dan ya, gua kira nih anime bakal ngeselin, ternyata enggak. Gua lumayan enjoy anime romance ini. Yang gua suka dari anime ini itu mereka nggak cuma ngasih komedinya doang, tapi perasaannya juga gitu. Kayak mereka nggak selalu setiap saat dibercandain gitu. Kalau ada momen serius ya animenya bakal seriusan, berdampak sama karakternya. Animenya agak cute dan wholesome anehnya. Ini anime romance baru yang beneran bikin gua peduli sama karakternya. Dan gua nggak akan gagal challenge Nonat November karena ini anime. Pasti. Ini anime paling random anjir. 5 menit pertama gue kayak, apa yang terjadi anjing? Ini anime punya salah satu premis yang paling menarik di season ini. Ini anime ceritanya cepet banget majunya, sampai-sampai gue bingung gimana ngejelasin plotnya anjir. Ceritanya tentang seorang cowok yang terpilih buat kejar-kejaran sama cewek dari angkasa. Kalau dia nggak nyentuh tanduknya dalam 10 hari, bumi bakal diserang. Gue bakalan cerita segitu aja, mending lu langsung nonton aja tanpa tahu apa-apa. Komedi timingnya bagus banget cok. Salah satu anime komedi yang random banget. Ini kayak anime komedi kalau nggak ada batasannya gitu. Ini mungkin jadi anime episode pertama yang paling gila anjir. Nggak di season ini doang, di segala sejarah anime. What the fuck? Lu nonton di anime berasa melewati segala emosi yang manusia bisa rasain gitu anjir. Lu berasa kayak di roller coaster emosi aja. Kayak setiap detik nih anime ada kontennya gitu anjir. Animasinya liar banget. Gue nyoba ngecek tentang nih anime dan ternyata ini remake dari anime klasik, yaitu dari tahun 1981 men. Damn, udah banyak juga movie-movie-nya. Gue ngerekomendasin banget sih buat lu nyobain satu episode ini anime. Yes, anime lainnya yang dimana main karakternya dikelilingi cewek-cewek. Hai, gue si paling bodoh yang bakal jadi beban. Hai, gue si tsundere yang nanti kemungkinan bakal jatuh cinta sama si main karakter. Yap, anime copy paste lainnya, tapi semua monsternya horny. Dan gue gak yakin kalau gue bisa nunjukin ini anime atau... Jangan nonton ini anime pakai speaker, please. Yo, itu apaan anjir? Naga di Mortal Kombat. Hari yang cerah.
Kita di desa bercocok tanam, nyiramin tanaman, mancing, memotong ikan, literally memotong ikan. Bener-bener hari yang cerah dengan soundtrack yang tenang. Damn, berasa main Harvest Moon lagi gua. Terus tiba-tiba ada naga terbang dan langsung nyembur tuh api tanpa ragu-ragu. Dan main karakter kita harus ngelakuin sesuatu dong. Jadi apa yang bakal dia lakuin? Dia melempar wortel. Oke, kita pause bentaran di sini. Apa yang menurut lo bakal terjadi? Gua kasih lu 3 detik. Oke, naganya meledak anjir. Terus wortelnya balik lagi kayak bumerang. What the fuck? Petani overpower versus iblis. Itulah inti anime ini. Buat gua nih anime biasa hambar banget kayak generik kayak anime-anime kayak MC overpower yang lainnya. Kenapa banyak banget ya anime kayak gini? Kayak mereka tuh anime yang sama tetapi berbeda varian anjir. Dan gua tahu ada aja anime ini yang enjoy meskipun mereka dan nonton anime yang ceritanya gak jauh beda. Tapi itu gak apa-apa, itu selera mereka sendiri. Dan setelah gue ngeliat animasi tuh naga di awal, gue jadi mikirin sebenarnya anime itu apa sih? Apakah Boku no Pico anime? Atau apakah Upin Ipin anime? Yap, ini adalah anime adaptasi dari game. Sinematik di anime ini mantep, tapi gak tahu kenapa gue gak bisa connect sama karakternya. Maksud gue ceritanya agak menarik, tapi gue berasa gak peduli gitu sama karakternya. Kayak gue berasa lagi nongkrong sama orang-orang yang gak gue kenal anjir. Analogi macam apa itu gue bikin anjir? Mungkin gara-gara gue gak pernah main Arknight apa gimana? Gimana player Arknight? Komen di bawah. Duit lu jangan dihabisin buat gacha mulu anjir. Ini anime plotnya amazing man. Ini orang baru bangun dan melihat TV kalau hari ini adalah hari keberuntungan. Dan hari ini ternyata ulang tahun dia juga. Bahkan si peramal ngasih hint apa yang bakal terjadi. Jadi apa yang terjadi? Dia berangkat ke sekolah barunya telat. Jadi dia lari buru-buru dan ketabrak cewek dengan posisi terus dia nyampe di kereta, keretanya sepi, tapi nih cewek malah duduk di sampingnya dan mulai dan si cewek hampir ngancurin tuh pala cowok anjir. Selanjutnya dia turun tangga dan gak terjadi apa-apa. Gak lah, cewek jatuh dari tangga terus lompat dengan ke kepala si cowok dengan posisi gitu anjir. Jadi si cewek ngancurin ketegakan si cowok anjir. Terus ada robot ngambil dan si cowok malah ngambil dong. Ya, yang disalahin dia anjing. Capek gue anjing. Oke, semuanya udah normal, dah santai. Terus ada anjing kecil lucu di depan si cowok. Si anjingnya lari dan si cowok ngikutin. Dan lihat apa yang terjadi anjing. Dan dia udah gak peduli ya anjing capek. Dia jalan pergi dan si anjing malah nyerang si cowoknya. Dia kecapean dan tidur di situ. Itu terjadi dalam satu perjalanan ke sekolah men. Bener-bener cerita yang amazing. Spider-Man. Setelah ketiduran di situ, bangun-bangun dia dah telat. Jadi dia OTW ke sekolah. Di kelasnya, semua yang orang dia temuin ada di situ anjing. Dan yang di kereta itu adalah gurunya. Nice, ini anime ecchi, jadi ya begitulah. Kemungkinan salah satu dari lu pada ada yang nonton nih anime anjir. Lu wibu sange fuck. Itu bukan judul lagi anjir, sinopsis. Seorang cowok di-kick dari kliennya karena dia beban. Dia di roasting habis-habisan, gak berguna, beban, merugikan tim, gak pernah ngedamage musuh. Lu tahu siapa yang nasibnya sama kayak dia? Player ML. Jadi dia ninggalin kliennya dan ketemu sama Raftalia. Dibandingin isekai lainnya di season ini anime lumayan. Tensei Shitara Ken Desta. Yap, bukan anime slime biru yang itu anjir. Bercerita tentang seseorang yang reinkarnasi ke isekai menjadi pedang. Sumpah lama-lama anime isekai ada yang reinkarnasi jadi dildo anjir. Pedangnya bisa terbang anjir. Dia berantem sama berbagai monster buat naikin XP-nya. Suatu saat dia kejebak di tanah dan gak bisa bangun. Sampai berbulan-bulan cuma bisa berharap kalau ada yang bakal ngecabut dia dari tanah. Terus ada sekelompok orang dikejar-kejar beruang dan panik. Dan nih cewek ketemu sama si pedang. Jadi dia cabut tuh pedang. Dan gak kuat. Akhirnya pedangnya kecabut dan animenya oke-oke aja sih. Monolog karakter si pedangnya tuh berasa santai ngebawain ini anime. Dan animasinya lumayan. Seorang cewek entah bagaimana masuk ke dalam game dan jadi karakter musuhnya protagonis. Jadi si cewek ini tuh masuk ke game yang udah pernah dia tamatin. Karena dia udah namatin gamenya, jadi dia berusaha buat ngebenerin keputusannya sebagai karakter jahat. Karena dia udah tahu spoilernya anjir. Bayangin hidup lu udah di spoiler anjir. Jadi apa yang dia lakuin? Dia minta Raja Iblis buat nikah. Nice, ide yang masuk akal. Jadi ini anime romance tentang karakter jahat dengan Raja Iblis. Ini anime ngasih gua vibes tipe anime-anime Romeo and Juliet, gak tau kenapa.
Opening scene-nya anime bikin gue lengah anjir. Gue nonton nih anime tanpa tahu apa-apa. Gue cuman lihat posternya dan mikir paling cuma anime made cute lucu-lucuan gitu kan. Dan inilah yang terjadi di menit pertama animenya. Damn, serius banget nih anime. Lu tahu ini anime apa? Yap, Maid Gangster. Wuhu, tembakin semuanya, darah gua haus darah anjing. Apa itu maid nari-nari momeku, nah? Inilah maid yang sebenarnya. What the fuck, kenapa ada panda di situ anjir?